Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah asala rasulullah bil huda wa dil haq yudhiru ala dini kulli musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua KBA Kang Dedan Hindayani, kemudian juga Sekretaris Bainur Hidayah, juga Kepala SMA Negeri 3, yang terhormat Ibu Isnaini Jakiyah, juga rekan-rekan dari pengurus KBA lainnya yang mungkin banyak sekali yang hadir, juga dari reng-rengan dari SMA Negeri 13 ya. Mungkin kami tidak hafal semua, hanya Ibu Kepala saya yang kami kenal gitu ya, nanti bisa dikenalkan oleh Ibu Kepala. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertatap muka dalam virtual untuk membincangkan persiapan akhir untuk persiapan serbuan vaksinasi atau kegiatan vaksinasi khususnya yang ada di keluarga besar SMA Negeri 13 Kota Bandung ya. Yang mana ini hasil kerjasama antara komite yang diketuai oleh Ibu Eva ya, dan juga alumni dan juga manajemen SMA Negeri 13. Baik, sebagai host kita buka dulu dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang akan memimpin jalannya rapat ini. Mudah-mudahan dalam waktu 2 jam, karena dikasih waktu 2 jam nih, mudah-mudahan bisa mencapai kesimpulan yang mana pada hari hanya akan berjalan dengan baik. Kepada Bainur Hidayah kami silakan, monggo. Enggak, atau nuhun Kang Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Kang Tete dan Ibu Kepala Sekolah juga yang berkesempatan untuk hadir dalam acara rapat kali ini. Insya Allah pada 2 jam ke depan kita akan membahas tentang berkenaan dengan acara vaksin yang akan diadakan di SMA 13 pada tanggal 1 hari Rabu minggu depan. Mangga Kang Dadan kita kita mendengar dulu sambutan dari Kang Dadan Hindayana selaku ketua dari keluarga besar alumni SMA 13 Cimindi Bandung. Mangga Kang Dadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kepala sekolah, ketua ibu ketua komite dan rekan-rekan teteh sekalian. Satu kehormatan ya, kami bisa bekerja sama dengan sekolah dengan komite, dan kebetulan dari salah satu alumni kita baru saja diangkat menjadi Pangdam 35 itu angkatan 86, kebetulan satu angkatan dengan saya gitu dan beberapa teman. Tugas utama Pak Pangdam ini masuk di Jawa Barat adalah untuk mempercepat vaksinasi. Jadi ketika ada permintaan dari ketua komite dengan baik dan cepat oleh Pak Pangdam, dan kita sudah diberi alokasi untuk vaksinasi pada tanggal 1 September. Kami berharap bahwa kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan sangat baik, terutama kita harus mengatur mekanismenya agar tidak terjadi penumpukan, karena diperkirakan akan ada lebih dari 1.000 orang yang hadir. Dan dengan demikian maka kami meminta nanti ke tim teknis untuk membuat prosedur pendaftaran, kemudian alur vaksinasi dan lain-lain supaya tidak terjadi penumpukan. Dan pada waktu yang bersamaan direncanakan sebetulnya Pak Pangdam akan hadir di sekolah sekalian untuk meninjau vaksinasi, dan kalau tidak ada acara yang mendadak begitu, mau sekalian bagi-bagi sembako. Jadi ya mohon kita semua nanti mempertimbangkan dengan sangat baik agar tidak terjadi kerumunan gitu ya, karena khawatir juga dengan sekian banyak orang yang hadir dalam waktu yang bersamaan akan terjadi penumpukan, dan itu akan membuat berita yang kurang enak. Jadi kami mohon dengan sangat nanti akan
Teteh mungkin yang secara teknis mengerjakan di lapangan bisa mempertimbangkan mekanisme pengaturan yang sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya supaya tidak panjang ya. Karena yang penting nanti teknisnya. Jadi, saya sangat bergembira dan mudah-mudahan dengan kegiatan vaksinasi ini, kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 13 dapat segera dilaksanakan dengan hybrid system ya. Jadi mungkin online tidak akan mudah ditinggalkan, tetapi dalam waktu-waktu tertentu dalam seminggu bisa hadir di sekolah, dan itu akan bisa dilaksanakan kalau seluruh peserta. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dadan atas sambutannya. Hati-hati di jalan, Kang. Itu lagi di perjalanan ya. Sambutan selanjutnya kita persilakan pada Ketua Komite. Sekalian ada dua pertemuan dalam waktu bersamaan, sekaligus ada pertemuan darat loh. Jadi ya 3 pertemuan sekaligus dalam satu waktu. Jadi saya nanti on off ya. Mangga Kang, mangga hatur. Ya, hati-hati Kang. On. Iya, mangga waktu dan tempat dipersilakan pada Ketua Komite, pada Teh Epa dipersilakan. Masih mute, Teh? Punten. Hatur nuhun Teh Bainur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Is, yang sudah berkenan hadir di acara Zoom Meet ini, kepada Bapak Ibu Guru juga yang sudah berpartisipasi dalam acara serbuan vaksin, kanggo Kang Dadan Oge, Ketua KBA, luar biasa ya menyempatkan waktu di sela-sela kegiatannya untuk bisa hadir di Zoom Meeting ini. Dan Akang Teteh semua yang saya cintai. Ini sebetulnya acara itu sangat dadakan sekali ya. Ada permintaan dari sekolah yang alhamdulillah disambut sangat cepat oleh KBA dan diteruskan kepada Pak Pangdam, dan alhamdulillah bisa kita realisasikan dalam waktu seminggu ini. Halo? Lanjut. Di sini ini Wi-Fi-nya kurang stabil. Kemudian kemarin kita sudah mengadakan pertemuan dengan Pak Dandim dari KBA diwakili oleh Kang Ramdan, dengan Ibu Is juga. Beliau menyediakan saat ini masih di angka 1.500 ya Kang Ramdan, Bu Is. Mohon. Nah, jadi ini langsung ke teknis aja nih saya nih. Jadi ada spare 200 vaksin yang akan kita prioritaskan itu adalah siswa-siswi SMA 13 dulu ya, sebelum kita lempar ke alumni. Nah, itu kan kurang lebih ada 800 siswa-siswi berikut dengan GTK-nya. Nah, untuk alumni-nya mungkin Kang Ramdan, Kang Dadan, dan Akang Teteh yang di KBA, bagaimana teknis untuk mengkondisikan vaksin untuk para alumni itu, mangga silakan diserahkan kepada KBA bagaimana untuk membaginya gitu kan. Mudah-mudahan mungkin akan tidak terfasilitasi semua, tapi harapan dari saya dari komite itu adalah siswa-siswi bisa 100% mendapatkan vaksin tersebut. Seperti itu ya Kang ya. Dan mudah-mudahan bulan September atau secepatnya kita bisa bertatap muka dengan setelah diadakannya vaksin ini. Apakah apakah itu memungkinkan ya atau tidak, itu Bu Isna ini mungkin lebih tahu. Kami dari komite akan sangat mendukung dan support penuh kegiatan vaksinasi ini.
alhamdulillah dengan adanya vaksinasi ini sinergi antara KBA, komite dan sekolah juga akan lebih erat lagi ya Kang ya, ya Bu ya. Mungkin tidak banyak sambutan dari saya, cukup demikian. Hatur nuhun waktosna Akang Teteh, Ibu Bapak Guru, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selanjutnya dipersilakan kepada Kepala Sekolah SMA 13 untuk memberikan sambutan. Mangga Ibu Ismail. Masih mute, Bu. Belum dibuka, Bu. Ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah berkenan mempertemukan kita walaupun secara virtual ya, dalam rangka kegiatan serbuan vaksinasi pelajar yang akan diselenggarakan di SMA Negeri 13 Bandung ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan tentunya kita semua yang mengharapkan syafaat kelak di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, mulai dari Komite SMA Negeri 13 Kota Bandung, dari KBA yang luar biasa, keluarga besar alumni SMA Negeri 13, dan teman-teman para Wakasek SMA 13, saya lihat di sini ada Pak Teddy Basari, Wakasek Sarana Prasarana, kemudian ada Bu Irma, Wakasek Kesiswaan, kemudian ada Ibu Eti, Wakasek Kurikulum SMA Negeri 13. Suatu hal yang luar biasa di episode perjalanan SMA Negeri 13 ini ya, di masa pandemi, yang tentunya harus kita sambut, kita persiapkan dengan baik. Dalam rangka tadi kita harus menyelenggarakan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah digulirkan oleh Kota Bandung. Sebetulnya ketika kita meminta atau mengharap kepada Komite SMA Negeri 13, ini SMA 13 bagaimana nih ya kemarin untuk istilahnya untuk PTMT kemarin tidak mendapat izin dari kecamatan karena pada hakikatnya perizinan semua itu ada di kecamatan kewilayahan setempat ya untuk bisa setiap satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini. Kemarin juga kita tahu bahwa luar biasa COVID-19 ini yang melanda berada di titik puncak. Mudah-mudahan dengan beberapa kali PPKM ini kita sudah bisa menyelenggarakan kegiatan PTM yang ada di SMA Negeri 13. Saya juga merasa gimana ya melihat peserta didik yang naik turun, apalagi kemarin kita tahu bahwa hasil dari SNPTN yang ada di SMA Negeri 13 ini juga lumayan mengalami penurunan. Mudah-mudahan dengan didorong kegiatan-kegiatan yang dibantu oleh KBA, komite yang luar biasa di SMA 13 ini bisa terus meningkatkan prestasi, terutama prestasi akademik bagi peserta didik di SMA Negeri 13 ini. Gayung bersambut rupanya karena komite kemudian meneruskan kepada KBA mendapat respon positif. Sebetulnya saya juga dengan teman-teman awalnya agak pesimis dalam rangka gebiar vaksinasi pelajar yang ada di Kota Bandung khususnya, yang diselenggarakan pada hari ini, Sabtu 28 Agustus, ini hanya beberapa sekolah ternyata yang bisa menyelenggarakan. Kemudian juga SMA 13 kemarin tidak diundang dalam gebiar SMA vaksinasi pelajar ini. Alhamdulillah dengan terus kita melakukan koordinasi
KBA, komite, akhirnya SMA rezeki ya bagi kami peserta didik, bagi guru GTK yang ada di SMA Negeri 13 bisa melakukan percepatan vaksinasi pelajar ini. Saya ucapkan terima kasih pada bapak-bapak semua, ibu-ibu yang mendorong kegiatan-kegiatan PTM yang ada di SMA Negeri 13 ini bisa terlaksana dengan baik. Kita juga tidak putus-putusnya melakukan koordinasi sampai kemarin pada malam Selasa ya, Rabu malam kita kontak-kontak, akhirnya Pak Dandim juga datang ya. Beliau juga mengatakan bahwa SMA 13 ini posisinya ambigu karena SMA 13 ini berada di perbatasan antara Kota Bandung dengan Cimahi. Ya. Nah, yang dari Dandim Pak Todi juga mengatakan ini harusnya wilayah Kota Bandung, tapi kan banyaknya juga pelajar, kemudian guru-guru kami ini tinggal di Cimahi gitu. Jadi beliau juga mengatakan Pak Todi ya sudah ini perintah pemerintah nggak bisa ditolak ya, nggak bisa dibantah. Jadi alhamdulillah rezeki dan insya Allah kita akan melaksanakan pada hari Rabu 1 September 2021. Mudah-mudahan kegiatan ini juga menjadi tolak ukur karena biar bagaimanapun selaku institusi lembaga SMA Negeri 13 kita butuh kerjasama dengan komite, dengan KBA, ya keluarga besar alumni. Kedepannya kita makin banyak lagi kegiatan. Dihadapkan pada sekitar bulan Juli nanti juga SMA 13 akan melaksanakan akreditasi sekolah. Nah, untuk poin kerjasama dengan alumni ini juga mempunyai nilai yang cukup besar, cukup signifikan. Jadi mohon bantuan, doa, dorongan, dan sebagainya agar SMA Negeri 13 bisa lebih meningkat lagi prestasinya, terutama dalam rangka mendorong prestasi akademik putra-putri atau peserta didik yang ada di SMA 13. Saya selaku pimpinan SMA 13 yang diberi amanah pada saat ini juga memohon bantuan kerjasama yang baik, ya komunikasi yang baik, karena walaupun bagaimanapun nanti Akang Teteh selaku alumni SMA Negeri 13 bisa dijadikan contoh teladan bagi peserta didik atau adik-adik Akang Teteh yang belajar di SMA Negeri 13 ini. Tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama yang luar biasa ini. Mudah-mudahan langkah kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi, terutama kita bisa menghasilkan peserta didik anak bangsa yang bisa menjadi hebat-hebat seperti Akang Teteh dan menebarkan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Is atas sambutannya. Selanjutnya mungkin kita akan diskusi untuk teknis pelaksanaannya pada hari H. Pada Kang Dadan Ramdan, mangga dipersilakan. Bagaimana teknis nanti kita di acara pada hari Rabu? Mangga. Mangga. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Kang Sadayana, tetap semangat. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah, pihak penyelenggara tempat yang untuk di sini bisa diberikan tempat untuk siswanya. Saat ini saya mungkin langsung pembahasan yaitu ke teknis di hari tanggal 1 itu. Nah, kebetulan di sini ada beberapa rekan saya mungkin yang sudah sering melakukan vaksinasi. Kang Hendrisa itu yang saya tahu di kawasan Bandung Utara,
menyelenggarakan juga. Dia pengalaman di IO-nya bagaimana, nanti bisa membantu. Terus saya sendiri kemarin juga sudah menyelenggarakan vaksin sebanyak 3.000 di Kadin, Kota Cimahi. Itu mekanisme seperti apa. Jadi di sini ada beberapa alumni yang berpengalaman dalam menyelenggarakan vaksinasi kebiar di Jawa Barat. Kemarin juga saya sudah yang waktu ketemu dengan Pak Todi selaku Dandim yang diinstruksikan langsung oleh Pak Agus Pangdam merespon cepat pelaksanaan vaksinasi yang diserahkan SMA 13. Adapun hasil pertemuan yang kemarin dengan Pak Todi Dandim, kemudian Teh Eva di komite, Ibu Esne di kepala sekolah, dan saya di KBA. Poin-poinnya adalah satu, pertama, Dandim menyambut baik dan berantusias dalam penyelenggaraan vaksin ini. Adapun tenaga yang diterjunkan secara teknis oleh Pak Todi dan kru Dandimnya, prokes dan administratornya sebanyak 50 orang. Jadi itu cukup kantor pekerjaan prokes dan administrator. Nah, mungkin kita bantu juga di KBA sebagai penyelenggara ikut serta membantu dalam pendataan, kolek data, dan lain sebagainya. Jadi kolek data di sekolah juga pihak sekolah sudah menginventaris siapa saja disisir siswa yang belum dan akan ikut serta dalam vaksinasi ini. Harapannya mungkin dalam setiap pencapaian kita itu target sebanyak jumlah vaksin ada 1.500 ditambah dengan space cadangan 200, jadi totalnya 1.700. Adapun tingkat pencapaian utama adalah 100%-nya adalah siswa ya, karena sekarang sentra vaksin pelajar. Namun tidak menutup kemungkinan kita membuka vaksinasi untuk bagi yang serta diberikan kepada keluarga besar alumni, nanti dikoordinir tiap angkatan itu diperbantukan oleh Kang Esa ya. Jadi ingin mengetahui dari setiap angkatan itu yang ikut serta berapa. Tidak menutup kemungkinan juga kalau kuotanya sekarang masih banyak, bisa dilempar ke keluarganya. Yang jelas jatah vaksin ini harus dimanfaatkan, diserap 100% lah harapan saya. Karena setiap saya pun kemarin dari pengalaman memang tidak cukup susah ya pencapaian 100%, kadang di atas 80%, 90% itu sudah bagus. Kemarin juga saya 3.000 itu yang hadir 2.600. Nah, mudah-mudahan di SMA Cimindi vaksin yang disediakan 1.700 itu ya 1.300, 1.400 lah bisa diserap. Seperti itu. Kemudian juga nanti vaksin kedua diusahakan juga di tempat yang sama seperti itu. Nanti kita melobi lagi ke Dandim untuk bisa penyelenggaraan yang kedua. Adapun jenis vaksin yang kemarin ditanyakan adalah Sinovac ya, yang Sinovac seperti itu. Kemudian pembagian batasan-batasan usia di sini sekarang pelajar berarti menyerahkan kartu tanda pelajar ataupun bagi yang di luar pelajar menyertakan KTP. Nah, kemarin sempat untuk membuat link itu seharusnya memang ya. Dandim itu begitu kita daftar itu ada feedback bahwa kita bukti telah mendaftar itu secara online. Artinya dibalas lagi juga sama dia bahwa kita itu sebagai peserta pasti, peserta vaksin.
dibuktikan dengan jawaban kita mengisi kuesioner pendaftaran, buktinya itu. Gitu. Itu untuk, nah di sini belum ada sih, jadi kita tidak tahu orang yang datang ke sini itu mau divaksin tidaknya. Nah di situ nanti saya bayangkan, makanya sekarang untuk mengantisipasinya seperti apa. Karena begitu ada kerumunan yang datang ke SMA Cimindi, yang jelas-jelas pelajar, nanti ada beberapa teman atau keluarganya yang ikut serta, itu penyortirannya seperti apa. Karena kalau di yang umum cukup memberikan identitas ya, KTP, itu aja. Yang seharusnya itu harus disortir, harusnya di gerbang itu bahwa yang ke sana itu adalah peserta pasti vaksin yang dibuktikan dengan jawaban dari HP seperti itu. Nah, mungkin yang datang mungkin kalau pelajar dengan cross check di administrator siapa saja. Kemudian waktu masuk mungkin itu harus dikasihkan nomor. Jadi mulai dari yang jumlah orang yang ada di kerumunan SMA 13 itu harus dikasih nomor, Bu. Persis kayak kita sekarang masuk ke mall. Itu di jumlah mallnya, jadi berapa. Misalkan saya masuk satu. Jadi Ibu tuh nanti kita tuh berapa jumlah yang ada di gedung SMA 13 bisa ketahuan dengan memberikan nomor. Ya. Satu itu untuk ini. Kemudian antisipasinya kalau ada luapan lonjakan kerumunan, kemarin Pak Todi sudah memberikan solusi. Jadi dimasukkan per kelas. Jadi diharapkan kerumunan misalkan siswa kelas 1A disimpan di kelas. Berharap jangan ada kerumunan kecuali nanti pas pemanggilannya seperti itu. Jadi kita begitu masuk dikasih nomor, Bu. Jadi begitu di gerbang sama satpam, ini nomor 1, nomor 2, jadi ketahuan berapa jumlah yang ada di gedung tersebut bisa ketahuan seperti itu. Itu untuk mengantisipasi kerumunan seperti itu. Kemudian jadwalnya itu ya ini setiap yang datang itu tidak pasti kan jadwalnya itu mungkin yang kebayang sama saya nanti SMA 13 teh semua datang pagi-pagi, memang itu yang diharapkan karena untuk ada beberapa seremonial dari Pangdam untuk memberikan sembako sekaligus memberikan paparan. Nah, mungkin di pelataran sekolah dikumpulkan, sisanya bisa nanti teknis mengumpulkan orang itu di kelas, Bu ya. Jadi mungkin nanti minta bantuan kepada OSIS untuk mengiring siswanya di kelas masing-masing. Kemudian juga di KBA meminta ruangan khusus untuk KBA itu sendiri. Kemudian ini ada ruangan khusus untuk di Pangdam yang datang untuk berbicara, ngobrol dan lain sebagainya seperti itu. Jadi alurnya mungkin mekanisme yang harus diatur adalah kalau standarnya Satgas itu ya ketertibannya harus prokesnya tetap dijaga seperti itu, karena kalau ada ya untung-untung di sini karena penyelenggara Dandim ya dari Pangdam mungkin tidak akan perizinannya tidak akan begitu dari luar tidak akan mengantisipasi yang di luaran, orang suka kontrol dari pengawasan dari luar seperti itu. Mudah-mudahan itu berjalan dengan aman, lancar dan sebagainya. Kemudian kalau untuk protokoler acara, mungkin sekolah sudah menyiapkan materi dan konten apa saja, mulai dari mengadakan MC dan sambutan-sambutannya seperti apa. Mungkin di sini susunan acara adalah sambutan dari kepala sekolah sebagai tuan rumah. Di situ kemudian ada Kang Dadan di KBA, kemudian Pangdam, Pak Agus juga memberikan paparan. Nah, di situ juga beserta komite. Jadi yang
tekan hanya 4 saja, langsung pada acara pokok eksekusi vaksinasi. Mungkin itu yang disusun aja konten acara yang ada di tanggal 1 tersebut. Kemudian karena ini perhelatan juga muncul biaya-biaya yang akan diantisipasi seperti konsumsi dan hal-hal lain sebagainya. Kemarin belum ada pembahasan pastinya seperti tenaga dari Dandim dan prokesnya, apakah disediakan makan siang Dandim bawa sendiri atau sekolah yang menyediakan atau KBA. Nah, di sini kita berembuk bagaimana tepatnya. Kemudian snack box yang disediakan kurang lebih, saya sudah kemarin sama Tika menghitung antara Dandim prokes 50, keluarga PA dan guru 50, ya jumlahnya 100 orang. Itu bagaimana mengantisipasi pendanaan untuk di acara tanggal 1 tersebut. Kemudian juga nanti teknis pembagian sembako, karena juga ada pembagian sembako katanya. Nah, itu bagaimana, siapa yang menerima dan siapa yang menyerahkan, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja, Bu. Bapak, yang dari saya bisa jelaskan. Untuk lebih berpengalaman juga di dalam penyelenggaraan vaksin ini mungkin saya dibantu oleh rekan saya Hendrisa, itu orang sering mengadakan IO gitu ya. Kemarin alhamdulillah kalau saya di Teknopark dengan BNPB, dengan Kadin, dengan pemerintah Dinkes, alhamdulillah sukses seperti itu. Dengan banyak peserta 3.000, pencapaian 2.600, dengan kru kurang lebih ada 100 orang gitu. Seperti itu. Mungkin itu paparan dari saya masuk ke teknis seperti itu. Silahkan bisa ditambahkan oleh yang lain-lainnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Dadan Ramdan atas paparan teknisnya. Tapi mungkin untuk secara jelasnya kita buka tanya jawab ya Kang, diskusi Kang Teteh semua, kita diskusi untuk kepastian pelaksanaan teknisnya. Soalnya kalau saya lihat dari paparan tadi, dengarkan dari paparan Kang Dadan tadi, sepertinya akan terjadi penumpukan apabila pagi-pagi semua datang bersamaan begitu Kang. Apakah ada penomoran sebelum datang atau memang nanti secara on the spot saja penomoran untuk acara vaksin tersebut? Mangga kita diskusi saja bagaimana solusinya begitu. Mungkin Bu Nur, saya mau tanya Bu ya ke Ibu Kepala, boleh? Mangga Kang, mangga mohon Ibu Kepala dan manajemen SMA 13 bisa memberikan semacam skenario. Jadi ini kan tuan rumahnya SMA 13 dengan jajarannya. Jadi idealnya saya juga pengalaman ikut vaksin di Jalak Harupat ya, itu ribuan juga. Jadi kalau teorinya begini Pak, antara masuk dan keluar beda pintu itu. Saya lihat di SMA 3 satu pintu, ini juga kendala ya. Jadi masuknya dari A, keluar B. Nah itu tolong pikirkan bisa nggak ada pintu lain untuk keluar, satu itu. Kedua juga mohon hari ini mungkin dari Ibu Irma ya, akhir berapa ya sudah masuk, kemarin malam kan 400 sekian lah. Ya, nanti mohon dijawab berapa. Nah kalau 800 ini sudah tercukupi, usul saya pribadi adalah tolong nanti dibikin jadwal time-nya, kelas 10 IPS 1 jam sekian. Jadi sampai jam 4 sore itu ketahuan kelas berapa saja. Itu mungkin tolong time schedule dibuatkan oleh manajemen SMA 13 sehingga kami dapat membayangkan nanti tidak terjadi penumpukan. Itu yang pertama usulnya. Yang kedua juga untuk SOP VVIP ya, Pak Pangdam kan VVIP ya. Itu juga disiapkan ruangan khusus mungkin untuk penyambutan dan sebagainya. Beliau juga pasti punya asisten yang akan mengawal beliau lah untuk protapnya sudah jelas ada. Nah itu juga mungkin nanti disiapkan juga. Kita dialognya langsung antara KBA dengan kepala sekolah aja mungkin. Itu mungkin Bu pertanyaan saya dua poin aja. Itu ya, atur nuhun
Mangga teman-teman yang dari Wakasek, terutama Bu Irma, Pak Teddy ya, yang sudah beberapa hari ini bekerja mempersiapkan kegiatan serbuan vaksin yang akan diselenggarakan di SMA Negeri 13. Mangga Pak Teddy dan Bu Irma, plan kita untuk kegiatan tersebut seperti apa dipaparkan, silakan. Kalau ingin share screen juga boleh. Kami kasih akses kalau mau ada share screen, boleh misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan untuk menjelaskan dari sisi siswa ya. Untuk hari ini tadi terakhir cek data siswa SMA 13 yang sudah terdaftar itu baru 483. Jadi masih sekitar 200 siswa yang belum mendaftar. Dan lumayan kami agak kesulitan karena di situ tidak dituliskan kelas apanya. Jadi kami sedang menyisir kelas per kelas gitu, per kelas, kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 yang belum itu yang mana. Kemudian ada beberapa siswa yang memang ternyata sudah melaksanakan vaksinasi. Kemudian ada beberapa siswa yang belum bisa melakukan vaksinasi karena baru terpapar COVID 1 bulan yang lalu. Jadi ada data itu juga. Kami sedang mensinkronkan data yang dari yang mendaftar yang dari Dandim, dan ternyata memang ada double juga gitu. Jadi yang 483 itu sudah diperkecil, jadi yang double yang 3 kali juga itu sudah dibuang, jadi semuanya 483 untuk siswa. Data yang sudah daftar sampai jam 1 tadi itu sekitar 884. Jadi ada 884 yang sudah mendaftar dan siswa itu sekitar 483 siswa. Kemudian betul tadi yang disampaikan oleh Pak Didin, gerbang kita ada satu gerbang yang untuk posisi masuk. Hanya saja di dalam memang ada 2 pintu masuk. Nanti mungkin secara teknis itu akan lebih jelas dijelaskan oleh Pak Teddy. Hanya saja dari segi siswa, karena ini ada momen pagi-pagi ada seremonial. Nah, untuk siswa kami bisa tentukan tidak semua siswa datang. Jadi mungkin nanti kami batasi siswa datang ke sekolah yang mulai dari pagi, kemudian nanti bergilir yang lainnya. Itu paling laporan sementara dari saya. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ainur, ini dari Kodim sudah masuk, apa dikasih sambutan dulu, Mbak Ainur? Mangga Pak, silakan pada perwakilan dari Kodim, Pak Tony ya. Kodim. Silakan dikasih akses untuk bicara, Pak. Monggo, Pak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama permohonan permintaan maaf beliau, kebetulan untuk Bapak Dandim tidak bisa menghadiri dikarenakan hari ini ada kegiatan serbuan vaksin Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Yang pertama di SMP 3 Cimahi,
dan satu lagi di SMP 1 Padalarang. Kebetulan saya diperintahkan untuk mengikuti kegiatan PIKON ini pun baru ditembusi tadi siang. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya hanya mendengar sekilas terkait untuk kegiatan rencana kegiatan serbuan vaksin. Ini masih belum secara full saya menerima data, jadi untuk sementara mungkin nanti sambil berjalan saja kegiatannya kami mengikuti. Dari Kodim mendukung full kegiatan yang akan dilakukan, hanya mungkin nanti mungkin ada pada saat sebelum hari H mungkin kami akan meninjau tempat yang akan digunakan supaya lebih mantap lagi dalam kegiatannya. Kemudian juga akan kami memberikan saran masukan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti kegiatan yang ada di SMP 1 SMP 3 Kota Cimahi, supaya nanti pada saat pelaksanaan lebih tertib lagi dan lebih mudah dalam pengaturan mekanisme kegiatan vaksinasi. Saya kira itu sementara itu dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu sambil berjalan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih pada Pak Wakil Kodim. Mungkin dari Kang Henry ada masukan untuk saran teknisnya nanti di lapangan seperti yang tadi selain yang tadi disampaikan oleh Bu Irma ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semua, Akang Teteh semua. Saya hanya berbagi pengalaman saja. Kebetulan di Juli dan Agustus ini saya baru selesai melaksanakan program vaksinasi bekerjasama dengan Kemenparekraf, SKOAU. Kemarin saya ngadain di Lembang. Total selama 5 hari, alhamdulillah 12.000 orang tercapai. Jadi kalau saya sih masukannya, kalau memang secara teknis harus kita matengin dulu nih, terutama untuk masalah jangan sampai terjadinya penumpukan. Mungkin masukan ini sekedar berbagi saja. Masukannya seperti yang Kang Ramdan bilang, bila memang tidak ada tanda bukti atau jawaban, berarti diasumsikan, kalau versi saya melihat itu berarti seluruh pesertanya adalah walk-in, datang langsung. Karena tidak ada bukti secara virtual berupa voucher ataupun berupa SMS yang menyatakan bahwa peserta itu sudah mendaftar. Nah, barangkali seperti yang tadi, sudah data yang masuk sekitar 480 orang itu sudah dapat kita pastikan sebagai peserta vaksin yang sudah terdaftar, dan itu memang siswa SMAN 13. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau memang mau ini sekedar masukan saja. Salah satu masukannya adalah mungkin adanya pembagian nomor antrian seperti yang Kang Ramdan usulkan. Karena kalau saya boleh menyatakan bahwa kondisinya itu akan walk-in semua. Orang datang langsung. Nah, jadi kalau memang mau itu pembagian nomor antriannya mungkin by data bisa kita lihat kelas mana saja. Kalau memang dari kelas, asumsinya dari kelas 1 sampai kelas 3 semua itu sekitar 800 orang, maka itu dibagikan sebelum hari H. Waktunya maka bisa ditentukan, dibagi juga jam kedatangannya untuk pengambilan nomor antrian. Nah, setelah semua siswa mendapatkan nomor antrian, itu pun berarti harus sudah dinyatakan bahwa pada hari H misalnya kelas 1 sampai kelas 1 berapa itu hadir jam sekian. Jadi pertama tidak akan terjadi penumpukan. Jadi ada sesinya. Jadi silahkan coba diperkirakan. Misalnya kelas 1 itu di pagi dari jam berapa sampai jam berapa. Kelas 2 dari jam berapa sampai jam berapa. Kelas 3 dari jam berapa sampai jam berapa. Itu mungkin dibagi sesinya seperti itu. Ini masukannya saja. Nah, setelah itu juga harus dipastikan bahwa pertama itu kalau memang bicaranya, ini kalau walk-in itu akan berarti setelah sesuatunya akan dilakukan manual. Jadi proses setelah masuk, misalnya dimasukkan ke kelas, nanti dipanggil berdasarkan nomor urut. Nah, nanti mungkin ini saya belum tahu nanti kondisinya untuk
input data siswa ini akan dilakukan di awal atau di akhir, karena tergantung sistemnya masing-masing. Kalau pengalaman saya kemarin di SESOA itu inputnya di akhir. Jadi orang datang, registrasi, dipanggil nomor urutnya. Registrasi itu hanya pengecekan di awal, pre-registrasinya, pengecekan di awal bahwa betul secara by data sudah komplit, KTP, lalu kalau kemarin kalau di bawah usia 17 tahun itu menyertakan kakak, saya bicara umum yang kemarin di SESCO ya, itu menyertakan kakaknya. Di pre-registrasi itu diberikan kartu kendali dan kartu vaksin manual, kalau itu yang saya lakukan. Setelah itu mereka menuju ke tenda transit. Di tenda transit itu mereka mengisi data, nama, alamat, dan lain sebagainya. Setelah itu beres, baru mereka menuju ke ruang tunggu. Di ruang tunggu, mereka menunggu panggilan lagi untuk masuk ke ruang screening. Setelah beres screening, baru ke vaksin. Setelah divaksin, data kartu kendalinya diambil untuk dimasukkan ke PCare untuk input datanya yang sudah tervaksin. Setelah itu mereka masuk ke ruang observasi. Di ruang observasi mereka menunggu kurang lebih 10-15 menit. Jika tidak ada masalah, mereka boleh pulang karena mereka sudah diberikan kartu vaksin manual. Nah, ini mungkin yang harus kita pastikan juga, Bu, secara sistemnya. Alangkah lebih baiknya kalau saya sih mengusulkan bisa berkoordinasi, kebetulan dari perwakilan Kodim sudah hadir. Kita bicarakan dulu sistemnya seperti apa, gitu ya. Pertama itu. Terus kita bicarakan tentang kuotanya. Jangan juga nanti seperti tadi ada kuotanya sih 800 nih. Tapi setelah misalnya kalau memang kita mau bicaranya by online, sebenarnya itu lebih enak. Kalau by online itu sudah pasti data yang terdaftar 482 ya sudah 482. Cuman harus kita pastikan mau sampai kapan pendaftaran by online-nya itu dibuka. Gitu ya. Itu dibuka. Nah, setelah misalnya sistemnya kita bicarakan, sistemnya seperti apa, baru kita menuju ke arah bagaimana pembagiannya waktu siswa datang. Ini kita bicara siswa aja dulu. Siswanya datang seperti apa, dibagi jadwalnya. Setelah itu saya pikir akan berjalan secara normal. Itu aja dulu, Bu. Kalau saya masukan dari saya, sistemnya ini mau bagaimana dulu gitu. Berserta dengan tim dari Kodim biar pasti gitu. Kalau misalnya walk in, nah itu yang agak repot karena di PCare itu akan jadi PR pada saat memasukkan input data itu cukup lumayan lama gitu. Apalagi kalau memang nanti tidak ada kartu manual, berarti itu di print langsung. Nah itu juga akan jadi sebuah PR di saat nanti jangan sampai juga terlalu lama orang menunggu. Berapa banyak fasilitas, misalnya printer yang diperlukan, komputer yang diperlukan, perlengkapan lainnya, prokesnya untuk itu yang harus kita obrolin dulu deh. Kalau saya lebih enaknya, mangga, insya Allah saya bisa ngasih masukan sejauh mana yang pernah saya lakukan. Kita ngobrol bareng-bareng, bisa ketemu mungkin di sekolah, mangga mau hari apa. Sebelum hari H nih, Bu, masalahnya. Mumpung masih ada waktu gitu, apakah besok hari Minggu pun mangga, ayo, kebetulan saya ada waktu kalau besok gitu, mangga kita ketemuan ngobrolin secara sistemnya langsung dengan tim dari Kodim biar lebih enak gitu. Jadi pada saat nanti juga kita sudah bicarakan layoutnya seperti apa nih, ruang screeningnya seperti apa, ruang vaksinasinya seperti apa, biar bapak-bapak dari Kodim juga nyaman gitu pada saat datang sudah, oh ini ruang screeningnya di sebelah sini Pak, oh ini ruang vaksinasinya sebelah sini Pak, gitu. Bicaranya itu aja dulu, baru nanti kita bicara teknis pembagiannya, Bu. Kalau bicara pembagian teknisnya mungkin karena dari pihak sekolah SMA 13 lebih mengenal siswanya, oh kelas 1-nya itu berapa banyak sih, berapa kelas, itu bisa nggak kira-kira misalnya durasinya hanya misalnya kelas 1-nya itu 300, oke, kalau misalnya dengan sistem daftar online biasanya 1 jam kelar tuh 300. Tapi kalau walk in itu PR. Karena orang datang
langsung dan mesti masukin datanya. Kalau online biasanya begitu orang yang sudah terdaftar itu ada tim khusus yang sudah memasukkan data lebih dulu. Jadi tinggal observasi aja di akhir, masukin data terakhir. Tapi kalau walk-in itu data mulai dari awal sampai observasi itu dimasukkan sama tim yang mungkin nanti disiapkan oleh bapak-bapak dari Kodim. Makanya mungkin lebih enaknya kalau saya sih biar lebih apa ya, ketemu langsung tuh biasanya gregetnya beda Bu. Gitu dibanding lebih pasti ya. Gitu ya. Jadi mungkin ada waktu, mangga insya Allah saya masih bisa bantu. Besok kita berbagi pengalaman saja. Kondisinya, sistemnya seperti apa yang sudah disiapkan oleh tim dari pihak Kodim. Fasilitas yang disediakan juga seperti apa, begitupun dari pihak misalnya SMA 13 memfasilitasinya seperti apa, karena antisipasinya notnya adalah satu, kerumunan Bu, karena kita harus pastikan di saat orang datang area parkirnya ada di mana dan lain sebagainya, itu yang perlu juga kita bahas bareng-bareng secara langsung gitu ya Bu ya, biar oke, nanti kalau misalnya ada yang datang kebetulan dia misalnya kalau misalnya dia diantar, parkirnya di sebelah sini nih. Kalau kendaraan, kalau bawa motor, parkirnya di sebelah sini nih. Seperti itulah, Bu. Misalnya itu yang harus kita obrolkan secara teknisnya benar-benar matang. Gitu. Jangan sampai pertama adalah, jangan sampai juga di saat orang itu datang, menunggunya juga terlalu lama. Dan itu pasti, itu tadi. Kalau memang tidak ada konfirmasi balasan dari pada saat kita daftar, itu sudah, kalau versi saya, walk-in itu. Udah pasti orang datang duluan tuh pasti, karena apakah saya juga belum ngecek Google Drive-nya apakah sudah dibagi secara jamnya kedatangannya, karena kalau yang dulu Kang Ramdan bikin itu saya bisa, karena kebetulan saudara saya ngikut di situ, itu sudah terlihat tanggal dia daftar, jamnya dia kedatangan, balasannya voucher dia sudah terdaftar juga sudah langsung dapat, begitupun kartu kendalinya sudah dia langsung dapat. Nah itu, jadi si orang itu kalau yang Kang Ramdan bikin tuh sudah langsung print, dia datang udah ngisi, tinggal langsung. Nah ini yang perlu kita bicarakan nanti mungkin juga dengan Pak Tony dari pihak Kodim, ini sistemnya seperti apa, biar lebih jelas, biar juga persiapannya matang, itu aja. Apalagi kondisinya adalah kemarin info ini juga sudah tersampaikan ke pihak kami para alumni. Sambutannya lumayan cukup bagus kalau saya pikir. Nah itu yang harus kita antisipasi karena goals yang utama adalah siswanya dulu nih. Setelah dari siswanya, apakah nanti orang tua siswa atau keluarga siswanya juga bisa kita fasilitasi, baru mungkin alumni gitu kan ya Bu. Itu sudah termasuk misalnya nanti para guru, kalau saya sih para tenaga belajar, setahu saya sudah duluan ya Bu ya, gitu kan, tenaga belajar sudah duluan, atau memang ada pihak dari keluarga para pengajar yang belum dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu kita bahas. Apakah juga pelaksanaan ini cukup dengan 1 hari atau 2 hari atau berapa hari gitu, itu aja. Karena pembelajaran saya pada saat walk-in kemarin di Sesko AU dengan jumlah peserta hampir 3.000 orang satu harinya, itu tenaga yang kita siapkan untuk registrasi, pre-registrasi itu 6 orang, terus untuk screening itu 13 orang, untuk vaksinatornya itu 14 orang, serta untuk pikernya, input datanya itu 20 orang. Nah itu. Nah, nanti juga makanya seperti yang nanti Kang Ramdan bilang tadi, nih tim Kodim nurunin 50 orang. Nah itu pembagiannya seperti apa? Itu juga perlu detailnya pembagian seperti apa. Biar kita juga menghitung durasi waktu biasanya nanti dari sana. Karena selama pengalaman saya sih dengan kondisi 2 harian itu 5 hari sudah 2 kali event saya pegang, PR-nya tetap akan ada di piker, input data. Terutama kalau vaksin pertama, karena inputnya lumayan cukup, kalau nggak salah ada 4 bagian yang harus mereka isi, gitu. Dan itu kan harus betul-betul benar-benar masukin sesuai dengan nama yang benar, gitu kan, jangan sampai
salah nama satu huruf di belakang, itu nggak keluar tuh di Peduli Lindungi nantinya sertifikatnya. Atau salah satu nomor di NIK, itu juga jadi masalah. Makanya mangga kalau kita bicara lebih baik, kalau saya mengusulkan, mari kita ketemu secara langsung, kita bicara teknis aja langsung. Persiapan dari pihak Kodim seperti apa, persiapan dari pihak sekolah seperti apa, nanti apa yang kita bisa support dari KBA seperti apa, dari komite juga seperti apa yang bisa disupport, itu bisa kita langsung bicarakan secara langsung gitu. Kalau kata saya sih, masukan dari saya seperti itu. Karena ini kalau mungkin akan berbeda kasus, tapi kalau saya melihat pada saat saya di Sesko AU kemarin, itu antusiasme masyarakat luar biasa. Luar biasa. Makanya sampai 5 hari itu saya bisa achieve di 12.000 orang. Itu kita buka dari jam 5:30 pagi, jam 4 itu orang udah ngantri, 5:30 pagi kita buka gerbang, kita masukin ke dalam untuk masuk ke area tenda tunggu yang kita siapin. Yang lainnya masih kita barisin di lapang untuk mencegah kerumunan. Itu lumayan Bu, untuk walk in itu memang ada PR. Itu aja, mungkin masukan dari saya seperti itu. Mangga kapan kita bisa ketemu dengan full lengkap dari tim Kodim, dari tim sekolah, dari nanti pihak KBA dan komite. Itu aja, mungkin masukan dari saya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Teman Kang Henry, menanggapi dulu, mungkin saya setuju dengan Kang Henry ya. Jadi kita harus memang dimatangkan dulu untuk sistem pelaksanaannya nanti. Kalau walk-in itu sudah pasti akan terjadi penumpukan. Kecuali kalau misalnya di pendaftaran itu ada dibagi waktu gitu ya. Jadi yang datang pendaftaran pertama waktunya jam sekian sampai sekian, terus selanjutnya jam sekian sampai sekian, itu mungkin bisa gitu. Tapi ini akan menjadi PR untuk yang mengkolek data gitu, untuk menginformasikan kembali kepada pendaftar untuk hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan begitu. Ini mungkin akan mengurangi penumpukan begitu. Tapi mungkin silakan ada tanggapan dari yang lainnya, mangga kita diskusi untuk. Iya, terima kasih. Tadi sudah ada sedikit gambaran ya. Kami juga awalnya 1.500 sampai 1.700 pasti sampai sore nih ya. Kita harus mempersiapkan dan sebagainya. Kemudian setelah kita dikasih isian Google Form dari pihak Kodim Cimahi, kita juga awal Pak Todi yang menyampaikan tidak ada identitas untuk siswa awalnya di Google Form. Lalu saya menyampaikan masukan bahwa mana nih siswanya, karena kita kan mengadakan ini kan untuk vaksinasi pelajar gitu kan, intinya terutama untuk pelajar SMA Negeri 13. Lalu ada perubahan kembali yang disampaikan dari pihak Kodim Cimahi tersebut. Kemudian juga kita mulai berembuk dengan teman-teman ya, walaupun waktu itu malam-malam via WA, bagaimana nih kita sisir dulu peserta didik kita yang memang sesuai dengan pembicaraan awal. Di situ ada Kang Ramdan, kemudian ada komite, waktu itu Bu Eva, bahwa pagi-pagi itu Pak Pangdam itu akan hadir dulu di SMA Negeri 13. Jadi pastinya kita akan memprioritaskan peserta didik kita dulu pagi hari gitu ya. Nah, sisanya saya juga mulai kaget lagi karena pada saat kita sudah daftar, karena saya juga termasuk pendaftar ya untuk vaksinasi ini karena saya penyintas waktu itu. Nah, ada dari jam 8 sampai jam 12. Wah, saya pikir 1.700 waktu 4 jam luar biasa nih. Satu sisi juga saya lihat gimana nih pengaturan untuk parkirnya. Saya juga maklum baru ya datang hadir di SMA Negeri 13 juga masa pandemi kan nggak pernah melihat ada event besar seperti itu kan itu. Saya juga bertanya pada teman-teman, nanti anak ininya parkirnya di mana gitu ya. Sampai kita juga sudah membuat panitia-panitia, jadi siapa nanti yang Satgas COVID-nya
parkir, begitu anak yang misalkan sesi 1 selesai, kita cepat suruh pulang gitu ya. Bapak Ibu guru ada yang menjaga di sana sebagai Satgas Covid. Nah, yang lainnya waktu Pak Dandim hadir di SMA Negeri 13 itu, beliau menyatakan bahwa nanti akan ruangan vaksin sebelah sini, observasi pendaftaran seperti ini ya. Kemudian harus ada ruang VVIP nanti untuk Pak Pangdam dan sebagainya. Itu juga tentunya seperti Kang Henry tadi menyampaikan, kita memang harus betul-betul memfikskan kegiatan ini dan kita harus ketemu, kan nggak bisa sambil kita juga cek and recheck kembali ruangan. Saya setuju mungkin besok hari Minggu ya, karena kan kita tersisa untuk persiapan itu sampai dengan hari Selasa. Hari Rabunya kan kita sudah mulai melakukan kegiatan ya. Kemudian waktu itu Pak Dandim juga menyampaikan bahwa H-1 itu akan dipasang tenda, panggung, dan sebagainya. Waktu itu Pak Dandim menyampaikan meminta menyiapkan printer 6, kemudian kuota jaringan internet dan sebagainya. Insya Allah kita siapkan, tapi kita juga terutama saya minta pada teman-teman tidak 6 lah, kita siapkan lebih dari 6 printer dan sebagainya untuk antisipasi tadi. Sambil kita juga memikirkan ini masa pandemi ya, kita melakukan vaksinasi, ditambah ada kegiatan-kegiatan tadi bakti sosial dari para alumni, kita juga harus benar-benar prepare gitu. Kalau hari Senin pertama waktunya mepet nanti ke hari Rabu gitu. Kalau ada ini kan bisa kita misalkan plan A, plan B kita siapkan. Di satu sisi juga hari Senin kami ada pelantikan anak OSIS, kemudian ada simulasi untuk asesmen nasional yang harus kita laksanakan. Jadi kalau bisa ya sudah besok aja kita ini sambil nanti penyisiran sisa-sisa apa yang harus dilengkapi bisa kita persiapkan dengan baik. Karena ini juga sekali lagi event yang luar biasa ya di tengah masa pandemi, kita harus mensiasati dengan baik agar kita juga tidak melanggar prokes COVID-19-nya. Itu mungkin yang saya sampaikan, nanti teman-teman saya bisa menambahkan yang memang sudah paham betul bagaimana kalau ada event seperti event yang besar ya, karena kemarin kita hanya event pengembalian, pengambilan buku, itu kan dibagi sesi, itu pun sampai sore gitu. Untuk satu jenjang kelas 12 yang jumlahnya sekitar 300-an, kita laksanakan dari jam 8 sampai jam 3:30 dibagi beberapa sesi. Tapi ini kan dalam waktu 4 jam, 1.700 lah kita ambil maksimalnya, misalkan seperti yang disampaikan oleh Pak Dandim, itu luar biasa gitu, 4 jam dengan aneka komunitas yang ada dari mulai siswa, keluarga siswa, GTK memang hampir sudah semua di SMA Negeri 13, tapi ada yang menyampaikan dengan keluarga, dari alumni dan keluarganya. Itu mungkin kita harus greget gitu mengadakan atau mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Itu terima kasih. Baik, mangga Kang Teteh dan Bapak Ibu ada yang menanggapi atau memberikan saran yang lain? Kang Iwa tuh, Kang Iwa silakan Kang Iwa. Kang Iwa, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Kepala Sekolah, Ketua Ikatan Alumni, Pak Komandan Dandim Cimahi, atau yang mewakili serta rekan-rekan alumni. Saya Pak Asep Iwa Subandri izin menambahkan beberapa saran. Tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh teman-teman yang lain, Kang Otoy. Yang pertama saran saya, fokus yang pertama yaitu di siswa, satu sebagai prioritas.
kita total jumlah siswa SMA Cimindi yang ada sekarang berapa, berbanding dengan medis dan paramedis yang disediakan oleh Dandim. Kalau tadi disampaikan ada 5 paramedisnya, artinya di dalam halaman sekolah bisa saja itu ada dibagi menjadi 4 meja terdiri daripada medis dan paramedis. Kemudian dibagi atau bisa di kelas dan kelas itu kosong. Hanya berapa ada meja dan ada penunggunya, ada berapa kelas. Artinya ada berapa kursi dan meja, tidak terlalu banyak. Paling cukup sekitar 4-5 orang yang ada di dalam. Ketika keluar, yang lain masuk. Ketika keluar, yang lain masuk. Di klasterisasi, apakah kelas 1 dulu di ruangan ini, kelas 2 di ruangan ini, Bu. Kemudian, dan selanjutnya, kemudian saya sarankan juga, ini Hamin siswa, suaranya teman-teman putus-putus. Semua siswa, teman-teman guru bisa mengupdate, mengumpulkan data sebelum H-1 sudah terkumpul. Jadi mulai daftar nama, kakak, atau fotokopi KTP. Jadi nama siswa, kemudian KTP, nomornya aja yang paling penting, direkap atau dibikin rekapitulasi kelas 1 dulu, kelas 2, dan kelas 3. Jadi mulai dari hari besok, hari Minggu, diharapkan panitia H-1 ini sudah siap. Jadi bisa mengupdate data terlebih dahulu yang disiapkan. Tidak menunggu KTP yang dikumpulkan oleh para peserta vaksin khususnya siswa. Jadi kita kalau misalkan siswa ini sudah punya KTP enak. Jadi panitia, guru-guru, alumni di dalamnya sudah megang data siswa. Tidak menunggu lagi mereka datang dan membawa KTP. Itu hanya untuk cross check saja, Bu, Pak. Ini saya lakukan terhadap vaksin-vaksin massal yang lain yang saya lakukan ketika peserta ini membludak. Karena saya harapkan juga tidak terlalu penuh di dalam satu kelas, satu ruangan. Yang saya bilang tadi 3-5 orang. Kemudian sebagai antisipasi dari peserta vaksin itu kita belum tahu dan tidak tahu apakah mereka ini clean atau tidak terhadap COVID atau OTG atau tidak. Saya menyarankan bilik pembersih yang telah ada kipas dan ininya. Jadi setiap peserta masuk dulu itu sebelum masuk SMA Cimindi. Mohon diusahakan barangkali ini ada bisa dibantu dari teman-teman dari Kodim. Jadi kita kan tidak tahu peserta vaksin ini OTG atau bukan. Untuk itu kita tracing. Salah satu tracing yang kita lakukan dengan memasang bilik pintu pembersih yang dipasang di pintu masuk SMA Cimindi di gerbang. Tadi juga dikatakan saya setuju per jam boleh, karena kapasitas kemampuan seorang nakes yang saya tahu itu sekitar paling tidak sampai 500 sampai jam 3 itu. Mungkin nanti bisa di cross check dengan teman-teman dari Kodim ya. Dari 1 sampai 500 itu udah maksimal. Karena kita sendiri harus menjaga kekuatan atau endurance-nya para medis dengan medis yang sebagai pelaksana. Kodim sebagai fasilitator berarti ini juga ada dari
dari Dinas Kesehatan Kodam, para dokter dengan Kadiskes Kodam yang terlibat di dalamnya. Siapa yang akan divaksin, dan ini ada berapa dokter dan ada berapa paramedis, karena dokternya ada di situ. Jadi seperti itu saran saya, mencuri STAR caranya dengan mengambil data siswa. Kemudian setelah siswa selesai, baru kita bisa memprediksi. Kalau jumlah siswa sekitar 2.000, mohon izin Ibu Kepala Sekolah, perkiraan sekarang berapa jumlah siswa? Siswa yang ada di SMA 13 itu ada 962. Ya, yang kemarin yang terdata awal yang awalnya mau diikutkan ke ITB itu ada sekitar 756 siswa yang belum vaksin itu. Sekarang yang sudah terdata ada sekitar 483 yang mendaftar di kegiatan serbuan vaksin di SMA Negeri 13. Itu Pak. Kalau jumlah oke Bu, terima kasih. Kalau jumlah siswa taruhlah maksimal 750, insya Allah ini bisa 2 hari. Perkiraan saya ini bisa selesai 2 hari oleh tim dan dari kesehatannya dari Dandim, pasukannya Dandim bisa 2 hari. Karena kalau kita bagi 2 sehari 400, itu dari jam 8 sampai sore bisa. Dengan catatan, saya bilang tadi Bu, Ibu mengambil start dari mulai hari ini, mengumpulkan nama, nomor KTP-nya dari siswa ini Bu. Sehingga tim yang menginput data ini tidak didadak. Dia sudah nginput duluan gitu. Langsung ngeprint. Nah, seperti itu saran saya, karena ada tim yang menginput data, tim yang memvaksin, tim yang menyediakan, men-tracing dan lain sebagainya. Itu 50 insya Allah cukup. Ketika fokus prioritas utama pada siswa, hitungan bahwa 750 selesai di dalam 2 hari. Selanjutnya, begitupun dengan alumni yang akan divaksin, termasuk masyarakat. Itu silahkan dicuri setar dengan mengambil datanya, baru kita bisa memprediksi. Karena vaksin ini tidak mungkin dilaksanakan 1 kali, akan dilaksanakan 2 kali setelah 15 sampai 30 hari atau 1 bulan. Jadi misalkan tanggal 1 ini vaksin pertama, otomatis tanggal 30 di akhir bulan dia akan melaksanakan vaksin kedua, itu maksimal waktunya. Otomatis pihak dari Kodam, dari Dinkesnya Kodam harus menyiapkan ini. Beliau ini memprediksi kalau misalkan tanggal 1 sampai tanggal 3 habis pasien vaksin itu pertama sekitar 3.000, berarti tanggal 30 beliau sendiri ini yang tim Dinkes Kodam harus mengadakan 3.000 lagi vaksin ini. Jadi seperti itu dari saya. Tadi sudah dibahas tentang parkir. Saya hanya meminta bahwa men-tracing bagaimana menyelamatkan diri para petugas, para guru, karena peserta belum ada jaminan bahwa dia tidak penderita COVID. Siapa tahu masih ada yang penderita COVID. Untuk itu bilik pembersih yang sudah ada disinfektan mohon dipasang Bu. Saya kira itu saran dari saya. Salam hormat dari Sidoarjo, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menanggapi dulu apa yang tadi disampaikan oleh Akang Teteh semua ya. Pada hari Rabu kan minggu kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan Pak Dandim langsung ya, karena atas perintah dari Pak Pangdam gitu. Kemudian esok harinya sudah menyampaikan Google Form isian di situ untuk terutama peserta didik yang akan vaksin. Nah, di sini ada isiannya kategori. Di situ kategori itu ada pilihan siswa, keluarga siswa, kemudian GTK, guru tenaga kependidikan, keluarga GTK, kemudian alumni dan keluarga alumni. Kemudian ada NIK,
nomor handphone, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat domisili. Ini langsung dikirim atau diisi kepada peserta didik terutama dan sudah banyak mengisi kepada GTK, keluarga GTK juga bahkan alumni juga dan keluarganya sudah banyak yang mengisi. Kemudian saya menyampaikan laporan kepada atasan SMA Negeri 13 ke KCD wilayah 7. Kemudian ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat karena di sini kan Dinas Provinsi Jawa Barat terutama Pak Kadisnya itu adalah Ketua Percepatan Vaksinasi di Jawa Barat, Pak Dedi Sopandi. Itu saya sampaikan. Nah, kemudian ada balasan dari Pak Kabitnya, Pak Yesa, yang mengatakan, Bu Is, kenapa nggak di tanggal 28, katanya, sekalian dengan Gebiar. Saya bilang, Pak, ini mah kita nggak bisa tawar-menawar kalau untuk waktu. Ini juga kan kita masih untung dapat gitu ya. Betul. Sementara sekolah lain mah diberi ini, kita Betul. Datang sendiri ada respon yang baik dari KBA gitu, keluarga besar alumni. Ini sudah ini. Jadi saya mah hanya mengikuti yang penting peserta didik SMA 13 Betul. Untuk PTMT terfasilitasi untuk vaksin. Nah, itu masalah waktu. Kemudian juga setelah saya mengisi Google Form keikutsertaan vaksinasi yang di tanggal 1 September kemarin, itu saya juga melihat ada setelah isian itu nanti setiap peserta vaksin ini harus membawa persyaratan-persyaratan. Yang di situ juga ditulis jamnya. Kita hanya 1 hari dari jam 8 sampai dengan pukul 12. Saya juga tidak berusaha untuk protes kembali bagaimana menangani yang 1.700 karena kami percaya dengan pihak Kodim yang memfasilitasi kami untuk vaksinasi tersebut. Bahkan pada saat Pak Pangdam datang itu sudah keliling area SMA Negeri 13. Bu, nanti ini yang akan dijadikan tempat vaksin. Nanti kami akan kirim tenda peleton H-1 dan sebagainya. Sudah tergambar, gitu ya. Jadi untuk kegiatan vaksin, lokasi-lokasinya sudah tergambar. Cuma kami berpikir bahwa nanti pada saat hari H, ya, karena ada Pak Pangdam yang akan datang. Terus pastinya kita harus fasilitasi dulu siswa kan. Karena sasaran tujuan kita kan vaksin pelajar ini. Jadi pagi hari mungkin setelah kita dapat datanya dan betul saya juga minta kepada teman-teman manajemen di SMA Negeri 13 misalkan penutupan pendaftaran Google Form-nya sudah ditutup misalkan hari Minggu besok sampai pukul berapa. Kita juga terus dengan wali kelas untuk menyampaikan ini kepada peserta didik. Jadi kita bisa membuat nanti pengumuman kembali surat edaran kepada peserta didik dan keluarganya, tentunya dengan KBA dan keluarganya juga jam berapa nanti kehadiran untuk vaksin tersebut. Tapi saya juga bingung, ini parkirnya di mana ya gitu ya, karena SMA Negeri 13 itu di sisi jalan besar gitu ya, sementara tempat parkir dan sebagainya juga walaupun kita sudah mengirimkan surat kepada warga sekitar, kepada BPKP, kemudian yang katanya biasa dipakai parkir siswa di Kipal atau apa ya, di situ tempat parkirnya, itu sudah kita antisipasi. Tinggal memang kita betul-betul harus fix ya. Kami juga nanti yang bertugas di situ biar tidak melanggar prokes siapa saja gitu, terutama teman-teman yang sudah divaksin tentunya ya, karena kalau yang belum divaksin dia harus banyak istirahat mungkin setelah vaksin tersebut karena ada observasi yang digambarkan oleh Pak Dandim kemarin gitu. Yeah. Jadi segala sesuatunya saya bilang ini berkah bagi keluarga atau SMA Negeri 13, jadi kami ikuti apapun gitu ya, apapun akan kami ikuti agar terlaksana percepatan vaksin pelajar di SMA 13, kemudian terlaksana juga PTMT yang dicanangkan oleh
pemerintah Kota Bandung itu. Ini hanya keinginan kami juga sekaligus keinginan anak-anak. Bu, benar nanti kalau udah divaksin nggak PHP lagi katanya. Nanti dimundurin lagi, kita nggak bisa belajar lagi. Itu yang bikin kita, ya saya dengan teman-teman, alhamdulillah respon dari ketua komite, pengurus komite, dari KBA luar biasa. Jadi Insya Allah enggak, Bu. ya, makanya kita Insya Allah enggak. ayo Jadi Pak, pokoknya gimana caranya gitu. Jadi oke Bu, saya tanggapi. Jadi apalagi Pak Dandim udah meninjau kemarin yang kami pantau juga dari jauh dari WA Group, ada Bu Epa juga sebagai komite, sama Pak Dadan juga. Itu mereka sudah punya protap yang biasa digunakan di dalam pelaksanaan proses vaksin ini, dan teman-teman dari Angkatan Darat sudah biasa melaksanakan itu. Saya kira insya Allah aman, Bu. Terus kaitannya dengan parkir, nanti Ibu bisa minta tolong Pak Dandim juga di wilayah sekitar itu barangkali ada celah yang bisa digunakan, dan tim POM Angkatan Darat, stafnya Pak Dandim dan Satpomnya dan Dim Cimahi, saya yakin bisa membantu kita semua. Saya yakin beliau akan membantu dengan maksimal, dan sampaikan kepada anak-anak kita semua, Bu, insya Allah ini nggak akan ada PHP. Kalau sampai terjadi PHP, insya Allah Pak Pangdam marah nanti. Saya kira itu, karena ini program RI 1 langsung ya, apalagi Pak Pangdam ini mantan dan Pas Pampres. Jadi beliau tahu persis bahwa program ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dan saya senang mendengarnya bahwa Pak Dandim udah masuk SMA Cimindi, sudah men-sket di mana dilakukan, di mana ini udah tahu beliau semua. Insya Allah Ibu ini terlaksana, dan laporan Ibu betul sekali kepada Diknas Jawa Barat atau itu udah bisa dilaksanakan. Bisa jadi Cimindi merupakan pionir di dalam melaksanakan vaksin terhadap pelajar, Bu, dan ini program pemerintah. Dan alhamdulillah leading sektornya itu dari Kodam 3 Siliwangi sudah biasa melakukan itu. Jadi TNI Polri itu memang mendapatkan perintah langsung dari perintah komando langsung untuk membackup melaksanakan ini semua. Jadi Ibu, kalau sudah dikunjungi Pak Dandim, nggak usah cangcaya lah istilahnya, Bu, ya, nggak usah khawatir. Maksudnya PHP di sini anak-anak itu takutnya pembelajaran tatap muka diundur lagi, nggak jadi lagi gitu, bukan masalah PHP vaksin gitu. Jadi anak-anak juga awalnya banyak yang ngapain vaksin katanya, takut pertama, terus nanti bohong-bohongin kita aja suruh vaksin, nanti anggar kita nggak bisa tatap muka, bilangnya begitu. Itu maksudnya PHP bukan masalah kegiatan vaksinnya, Pak. Kalau kegiatan vaksin kita juga sangat percaya sekali, apalagi sudah kehadiran Pak Dandim gitu. Iya, jadi gini Bu ya, hemat saya ya, kajian saya bahwa ketika ikhtiar kita dengan vaksin sudah terlaksana, itu ada di ranahnya sekolah dengan Diknas melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, Bu. Mungkin ya, ranahnya alumni dengan Pak Pangdam itu membantu bagaimana ikhtiar menolak men-tracing COVID ini. Mari kita contohkan, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya contohkan pondok-pondok pesantren banyak yang masih survive karena sifatnya boarding. Para kiai berani sekali memasukkan para santrinya untuk tidak kemana-mana, ada di dalam. Begitupun di institusi kami di Akademi Angkatan Laut, itu kan boarding, Bu ya. Jadi boarding, bagaimana kami men-tracing anak-anak, para taruna, kemudian bagaimana kami meng-counter ketika terjadi sesuatu hal itu. Insya Allah itu udah biasa bagi kami,
Kemudian sampai kemarin ada PIP Semarang dan PIP Surabaya studi banding ke tempat kami bahwa bagaimana Akademi Angkatan Laut melaksanakan tatap muka, melaksanakan boarding, mengkanter COVID terhadap para taruna, dan dalam waktu itu udah ketahuan, udah tracing bisa kan pelari lagi Bu, apalagi mereka ini kan masih muda ya Bu ya. Seperti itu saya kira. Terima kasih Bu penjelasannya. Monggo dilanjut. Penambahan paling. Silakan Kang Dan. Ya, untuk tingkat pencapaian PHP mungkin Bu ya ke siswa kita itu upaya percepatan Bu ya. Jadi upaya percepatan dalam vaksinasi nasional. Jadi parameter nasional itu untuk menentukan percepatan itu ya salah satunya adalah upaya pemerintah dalam vaksinasi. Adapun tingkatan Jawa Barat itu sudah hampir dikejar ya, ketinggalan oleh Jawa Timur dan sebagainya. Jadi salah satu dasar kebijakan Kementerian Pendidikan untuk bisa melonggarkan adalah salah satu indikasi adalah pencapaiannya vaksinasi nasional seperti itu. Itu mudah-mudahan aja target nasional juga tercapai. Semoga siswa yang kita rindukan untuk tatap muka bisa terlaksana dengan cepat. Amin. Itu kalau untuk PHP ya seperti itu Bu ya ke siswa ya mungkin karena ini sekarang udah 3 kali nih emang sih ya berita PHP ini, jadi mungkin masyarakat pengguna pendidikan orang tua sudah mulai ini nih. Nah, makanya kita genjot, kita sukseskan vaksinasi nasional terutama di Jawa Barat. Mudah-mudahan ada tingkat pencapaian dan mungkin salah satu yang ingin dikejar adalah percepatan pendidikan tatap muka. Kemudian kalau untuk yang perparkiran Bu ya, yang kita sudah dulu pernah 2009 reuni akbar dengan Kang Henrisa juga, itu koordinasi dengan wilayah sekitar ya. Sekarang dibantu oleh Dandim, perparkiran itu ada di 5 titik mungkin ya, ada di BPKB, ada di Bluebird, ada di pom bensin, ada di komplek. Nah itu tinggal dikoordinasikan bagaimana pemberitahuan dan kerjasamanya antara lingkungan SMA 13 dengan para tetangga di sekitar sini seperti itu. Nanti, nah ini yang saya khawatirkan memang ini vaksin ini istilah Kang Hidayat walk-in bersama-sama. Kalau yang saya lakukan itu tertib Bu ya per sesi dan itu undangannya per ada barcode. Jadi tertib kita relatif 1.600 karena ini sifatnya walk-in. Nah ini yang walk-in ini Kang Hendrisa lebih berpengalaman nih bagaimana mengantisipasi lonjakan luapan masa pengguna vaksin yang sporadis banyak, itu harus disiapkan parkir, sarana prasarana dan sebagainya. Kalau yang saya lakukan kemarin itu tertib dalam arti karena sudah terskenariokan jadwal waktunya seperti itu. Mungkin yang ingin saya skenariokan yang seperti kata Dandim itu, jika ada walk ini penumpukan, maka alokasinya itu di setiap kelas siswa disimpan berdasarkan kelas-kelasnya gitu. Nanti kita juga sound system harus sampai memanggil sampai dengan kedengaran sampai ke sekolah-sekolah gitu. Jadi seperti itu mungkin karena nanti praktisnya begitu siswa dikasih nomor, jadi begitu yang dahulukan nomor 1 pagi-pagi ya dahulukan dan sebagainya. Seperti itu. Mudah-mudahan aja tingkat pencapaian di SMA Cimidi mungkin bisa baik Bu ya. Itu aja mungkin penambahan Bu. Ya, Mangga. Terima kasih Kang Dadan. Mungkin seperti yang disampaikan Kang Henry tadi, lebih efektif kalau kita bisa tatap muka langsung untuk membicarakan teknis pelaksanaannya. Ini akan lebih jelas gitu ya. Besok Bu. Insya Allah besok mungkin nanti kita sampaikan lagi waktu yang tepatnya. Itu dari dan Kodim Cimahi itu Bu, ada yang menyampaikan itu. Mangga Dandim. Dari Mangga silakan. Dandim.
Kebetulan kami Pasifik Kodim 0609 Cimahi Bapak Ibu. Baik, tadi saya sudah mendengar beberapa masukan terkait untuk kegiatan event besar kali untuk vaksinasi di SMP SMA 13 ya Bia. Nah, terkait dengan pertemuan tatap muka atau maksudnya pertemuan besok tadi kan menyinggung besok ya, kebetulan ya jujur kami besok masih melaksanakan vaksinasi di SMP 1 ulangi SMP 3 Kota Cimahi. Kebetulan juga SMP 3 Kota Cimahi itu yang menjalankan dari KBA Pak, Keluarga Besar Alumni. Jadi mekanismenya itu mereka melaksanakan selama 2 hari, di mana hari Sabtu hari ini itu 1000 pelajar. Kemudian untuk hari keduanya itu untuk para alumni dan masyarakat warga yang ada di sekitar. Nah, terkait dengan pengalaman yang tadi pagi, jadi pengalaman yang barusan saya laksanakan ya mungkin yang untuk pelajar ini baru pertama kali ya kerjasama antara SMP 3 dengan Dinkes Kota Cimahi termasuk dengan Kodim. Sebelumnya dengan warga kami sudah sering melaksanakan baik di beberapa kecamatan. Tadi sekilas saya melihat ya kebetulan jumlah pesertanya 1000 orang ya, tadi pelaksanaannya yang kami lihat kalau kami melihat waktu itu dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 12 itu kami sudah mendapat kurang lebih 600 pelajar. Mungkin sebagai gambaran itu kita mulai dari pukul 8. Mekanismenya itu benar tadi apa disampaikan, tergantung kita cepat atau tidaknya tergantung dari kesiapan kita, mulai dari personil yang mendukung, baik dari guru-gurunya, tenaga kesehatannya, semuanya itu semakin banyak pendukung penyelenggara yang terlibat, semakin cepat kegiatannya. Ini berdasarkan pengalaman tadi yang saya lihat ya. Mungkin kalau misalnya di registrasi itu ditaruh 10 orang, kemudian di screening 10, vaksinasi 10, kemudian untuk hasil kegiatannya pun observasinya 10 itu makin cepat makin baik. Dengan harapan tadi mekanisme saya lihat bahwa untuk SMP 3 dalam pelaksana itu dia dibagi. Jadi per 1 jam itu per 100 ataupun per 150 orang. Di luar itu tidak boleh masuk. Nah, jadi yang membagi itu jelas dari pihak sekolah. Mungkin 1 sampai 100 baik mulai nanti mungkin kelas berapa itu semuanya mengatur dari pihak sekolah. Ya. Tapi kita harus benar-benar meminit waktunya. Harapannya bagaimana dengan yang mengantar? Mengantar tidak boleh masuk. Murni yang masuk ke pintu gerbang adalah pelajar yang akan divaksin. Ya, itu pengalaman. Yang lainnya menunggu. Nah, terkait tadi disinggung masalah perparkiran, nah insya Allah Kodim akan membantu. Harapannya ya pertemuan, ya pertemuan yang secara nanti mungkin kita bersama-sama itu lebih mantap lagi. Karena kalau kami misalnya bertemu sebuah daring agak kurang gitu Pak. Bapak Ibu lebih langsung di lapangan kayak komandan bisa menentukan oh ini tempat registrasi, ini tempat untuk vaksinasi, ini tempat untuk observasi. Kemudian terkait dengan hasil observasi, tadi SMP 3 sistemnya itu untuk hasil dia tidak diambil langsung. Jadi para pelajar itu setelah disuntik sebentar melaksanakan observasi sebelumnya langsung pulang. Bagaimana dengan hasil? Nanti dari pihak guru-guru yang akan membagikannya mungkin setelah besoknya. Jadi itu juga akan mempercepat waktu juga. Nah, jadi tidak menunggu terlalu lama dan kerumunan. Jadi mereka langsung pulang dijemput ya. Tinggal nanti mekanismenya atau hasil kan bisa dibagi oleh pihak sekolah. Itu yang tadi pengalaman yang telah kami lakukan. Ya mungkin sebagai perbandingan apabila ada perubahan yang dari komandan Kodim yang kebetulan kami tidak mengikuti kemarin ya kita menyesuaikan saja mungkin Bu. Ya menyesuaikan kegiatannya jelas. Dari kami mungkin sebagai masukan saja mungkin dengan adanya gambaran yang telah dilaksanakan di SMP 3 Kota Cimahi mungkin sebagai gambaran untuk kedepannya Bu. Yang jelas mungkin tempat itu tempat aula yang sangat luas itu sangat mendukung Bu.
Ya, apalagi tadi sebenarnya katanya ada kegiatan acara seremonial Bu, betul Bu? Nah, apakah acara seremonial itu dibarengkan dengan kegiatan? Kebetulan tadi SMP 3 Kota Cimahi juga ada acara seremonial itu pembagian sembako yang dilaksanakan oleh PRT. Jadi acara itu jalan, vaksinasi jalan, tidak terhambat menunggu beliau-beliau, sehingga waktunya itu akan tertata dengan baik. Jangan sampai kita sudah acara dulu yang atau manajer kapan bisa mundur jam 9, ya ini yang dibuat jadwal oleh ibu-ibu ini bisa mundur semua. Kalau mundur udah jelas mundur sampai malam bisa itu. Ya mungkin masukan tadi acara tetap berjalan, vaksinasi tetap berjalan, harapannya tidak bertabrakan. Itulah yang kita mengadakan rapat yang untuk menemukan solusi sehingga untuk kegiatan pelaksanaan vaksin ini bisa berjalan dengan aman dan tertib. Saya kira itu saja Bu. Mohon izin mungkin Bu kalau untuk besok yang mungkin dipertimbangkan lagi bapak-bapak ibu-ibu untuk pertemuannya mungkin bisa Senin kalau bisa, karena takutnya kami khawatir kami tidak bisa, karena kami lebih istilahnya menjaga sesuatu, takut kalau ada apa-apa Bu, apalagi kalau pernah menjawab podium kalau ada yang kayak pingsan atau bagaimana, itu kami khawatirkan Bu kalau terkait dengan vaksinasi Bu. Ya mungkin bisa dipertimbangkan kalau misalnya hari Senin jam 9 ataupun jam 10 atau bagaimana, maka kita bicarakan. Saya kira itu saja dari saya Bu, terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Pak untuk sarannya. Mungkin tadi sempat dibahas tentang pembagian sertifikat setelah acara gitu, tidak on the spot gitu pembagian sertifikat vaksinnya. Apakah bisa dibagikan secara online gitu untuk pembagian sertifikatnya? Ini bagaimana? Apakah bisa dilaksanakan begitu gitu? Kang Hendy ada pengalaman tidak? Begini mungkin, kalau online pada saat memang data sudah masuk itu tinggal dicek di aplikasi Peduli Lindungi, itu sudah langsung keluar biasanya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau online bisa langsung tuh, tapi terkadang memang ada yang memang rasa bukti gitu. Saya sudah divaksin, ada seperti itu biasanya seperti itu. Jadi makanya memang seperti Pak Tony tadi bilang itu nggak ada masalah sih, justru lebih bagus kalau saya pikir dengan kondisi bahwa nanti print tetap jalan, yang sudah divaksin pulang nanti tinggal dikumpulin, dipilah kelasnya kelas mana. Setelah pelaksanaan vaksin pun sebenarnya bisa dibagikan, tapi pada prinsipnya semua orang yang sudah tervaksin itu datanya pasti sudah masuk di Peduli Lindungi dan bisa tinggal kita lihat formatnya bahwa oh ya kita sudah tervaksin nih, sertifikat pertamanya sudah ada, biasanya sudah seperti itu. Secara online pasti itu sudah pasti, itu pengalaman. Tapi terkadang memang kadang-kadang nih juga berkaitan nantinya dengan kondisi pada saat pelaksanaan vaksin kedua. Pada saat pelaksanaan vaksin kedua itu si siswa biasanya bawa lembaran itu tadi kartu vaksinnya, iya kartu vaksinnya, karena di situ tercatat sudah di nama siapa, kartu vaksin sudah di tanggal berapa dia untuk melaksanakan vaksin kedua. Biasanya ada seperti itu dan itu datanya dibawa pada saat pelaksanaan vaksin kedua. Itu sih pengalaman, kalau pengalaman saya seperti itu. Mungkin kalau memang ada yang salah maka dikoreksi. Tapi pada prinsipnya dengan kondisi tadi seperti yang Pak Tony bilang dari perwakilan dari Kodim tadi, saya pikir itu sudah sangat membantu banget untuk masalah waktu ya. Itu aja. Kalau masukan dari saya mungkin begini. Tadi mungkin memang karena pihak Kodim sedang melaksanakan juga vaksinasi, tapi minimal mungkin besok meskipun misalnya tidak ada perwakilan dari pihak Kodim karena memang sedang ada tugas, kita beresin dulu deh teknis yang ada di sekolahnya dulu dengan pihak kita. Jadi setelah kita matang, nih baru kita ketemuan sama pihak Kodim misalnya hari Seninnya. Pak, ini persiapan yang sudah kita siapkan seperti ini. Pihak Kodim biasanya tinggal adaptasi tuh nanti bisa seperti itu. Oke, biasanya karena saya sangat yakin sekali dari pihak TNI Polri itu sudah sangat ngikutin adaptasinya, sudah kencang banget lah Bu, gitu ya. Tapi minimal
yuk kita beresin dulu nih persiapan yang kita siapkan dulu dari pihak sekolah. Ini apa? Kita cari solusinya nih dengan kondisi ini, kondisi ini, kondisi ini. Plannya minimal kita sudah punya. Oke, minimal misalnya sistem pembagiannya seperti ini, dari data yang sudah terdaftar kita akan lakukan seperti ini. Jadi kita tinggal report nih ke pihak dari Kodim, Pak, ini persiapan dari kita seperti ini, gitu. Ini yang sudah kita siapkan segala macamnya. Pihak Kodim nanti tinggal ngikutin. Oke, kalaupun ada revisi dari pihak Kodim itu nggak terlalu jauh biasanya. Tinggal gitu aja. Kalau saya sih mending matengin dulu dari kita, nanti dari pihak Kodimnya tinggal adaptasi. Kalaupun memang ada sebuah revisi yang harus menyesuaikan, itu kita nggak terlalu kaget banget gitu loh. Minimal kalau kita sudah matang, kalaupun ada revisi, misalnya ada apa tentang masalah waktu dan lain sebagainya. Seperti tadi mungkin yang Pak Tony sampaikan, itu tadi alhamdulillah kalau memang kita bisa berjalan dengan simultan dua-duanya, pembagian ini dan vaksinasi terus berjalan, saya pikir itu sangat baik. Gitu. Kondisinya seperti itu aja. Kalau masukan dari saya, mangga yuk kita beresin dulu teknis dari SMA 13-nya dulu. Gitu. Karena ini satu, masalahnya adalah bagaimana pendataan siswa yang sudah masuk, kita baginya seperti apa, sesinya seperti apa, terus nanti juga mungkin bicara lagi karena sudah juga beberapa keluarga alumni ini sudah mungkin ada yang daftar juga dan saya juga kurang tahu nanti rechecknya seperti apa, minimal kita bisa menyampaikan nanti ke pihak alumninya gitu. Itu aja sih mungkin kalau masukan dari saya. Iya, seperti itu, mangga silahkan. Iya, terima kasih Kang. Mungkin ya saya setuju dengan Kang Henry, kita selesaikan dulu masalah teknisnya antara KBA dan pihak sekolah. Besok insya Allah nanti waktunya kita sampaikan menyusul, tergantung kesepakatan kita bersama, nanti kita bicarakan lagi. Mungkin untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih pada Kodim Cimahi yang sudah hadir. Iya Pak, mangga silakan. Ibu udah, sudah Bu cukup. Oh iya, ya mangga. Terima kasih atas kehadirannya Kang Dadan juga yang sedang di perjalanan, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Isnayani Jakia, dan Bapak Ibu Akang Teteh sekalian, terima kasih. Acara saya kembalikan pada Kang Didin selaku host acara ini. Silakan Kang Didin. Kang Didin? Kang Didin. Monitor. Masjid, Panginten. Ya, sudah kita tutup saja. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu sehat, jaga kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, selamat melakukan aktivitas lainnya. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun semuanya. Izin live ya. Ya, Bu Mangga. Salam sehat sadayana. Amin.